Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adik-adik Yud dan Teens yang saya kasihi. Kita jumpa lagi dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman dalam saat teduh pagi ini. Sebelumnya kita mau satu dalam doa. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia Tuhan. Kalau pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau merenungkan kebenaran firman, mau dipimpin oleh Tuhan untuk ada tuntunan, ada penyertaan dalam hidup kami. Tuhan berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang berasal daripada Tuhan untuk memimpin kami di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus pimpin dan sertai. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang banget kita boleh ada pagi ini. Dan pagi ini kita sudah ada di bulan yang baru, bulan Mei. Ya, bulan April kita bahas tentang satu tema, Living in the Power of Holy Spirit. Dan bulan Mei kita mau masuk dalam satu tema yang baru. Kita mau belajar tentang walking in Christ-like character. Kita mau belajar tentang karakter Kristus. Apa saja karakter Kristus? Tentunya banyak. Tapi pagi ini saya mengajak kita mau belajar tentang satu karakter daripada Yesus Kristus yang luar biasa. Apa itu? Pengampunan. Dia mengampuni. Kita baca. Ada nats dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Pagi ini judul dari renungan ini saya beri judul Salib mengalirkan pengampunan. Salib mengalirkan pengampunan. Bagaimana di tahun 2025 ini kita mau increase in Christ, kita mau bertambah, bertumbuh di dalam Kristus dengan memiliki karakter Kristus, dengan berjalan di dalam karakter Kristus. Menjadi seperti Kristus. Seperti apa? Menurut ayat ini kita mau fokus pada satu angle tentang bagaimana pengampunan. Saudara yang kekasih, tentu dalam kehidupan kita pernah terluka, kita pernah dilukai, bahkan mungkin kita pernah juga melukai oleh seorang yang mungkin dekat, mungkin ya hubungannya cukup dekat dengan kita. Mungkin kata-kata yang kasar, mungkin kata-kata yang sinis, sikap yang dingin, atau mungkin tindakan-tindakan yang seakan-akan menghancurkan kepercayaan kita terhadap pribadi tersebut. Luka itu tentu meninggalkan seperti bekas dalam hidup kita, dalam hati kita. Nah, seringkali respon kita untuk hal-hal seperti itu adalah kita menjauh, kita sakit hati, kita luka, kita pahit, kita dendam, kita mau melakukan yang untuk membalas. Tapi pagi ini saya mengajak kita untuk mengambil satu sikap sebagaimana Kristus mengambil sikap itu dalam kehidupannya. Kita mau belajar berjalan, kita mau belajar menjadi seperti Kristus, sebagaimana tema kita di bulan yang baru ini, di bulan Mei. Walking in Christ-like character. Bagaimana sih walking in Christ character? Bagaimana menjadi karakter seperti Kristus yang meneladani Kristus, apa yang Kristus telah lakukan. Di dalam hal ini saya kasih judul Salib mengalirkan pengampunan. Bagaimana kayu salib itu sebagai satu tanda kasih yang luar biasa. Dia menebus saudara dan saya. Bukan saat saudara dan saya sudah benar, tapi dia menebus saudara dan saya saat saya masih dalam keadaan berdosa. Efesus 4 ayat 32 ini tadi dikatakan, hendaklah kita ramah satu orang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Kita fokus saling mengampuni, di mana Kristus telah mengampuni kita, dikatakan di atas di ayat yang terakhir. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Makna pengampunan dalam Kristus dalam
Efesus 4 ayat yang ke-20, ayat yang ke-33 ini Paulus mau menekankan bahwa pengampunan bukan sekadar ajaran moralitas saja, tetapi ada ekspresi karakter Kristus di dalam diri kita. Kata Yunani yang dipakai untuk mengampuni di sini adalah karizomai. Apa sih karizomai itu? Karizomai itu berarti memberi anugerah. Memberikan anugerah bukan sekedar melupakan kesalahan, tapi lebih daripada itu semua. Memberikan anugerah berkata bahwa kita mau melakukan pengampunan itu bukan karena orang yang melakukan itu telah mengakui kesalahan, telah berubah, telah menjadi baik, tapi kita mau memberikan pengampunan itu sekalipun dia tidak layak dalam tanda kutip untuk diampuni. Kenapa? Karena contohnya adalah karakternya Kristus, di mana dia mengampuni saya pribadi yang berdosa ini tatkala saya masih dalam keadaan berdosa. Demikianlah kata karizomai ini berlaku dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara sekalian. Kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Ada 3 ciri pengampunan di dalam Kristus yang kita mau teladani pagi ini. Yang pertama, dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Kristus tidak menunggu kita layak untuk dia mengampuni kita. Kristus tidak menunggu saya layak untuk dia memberikan pengampunan bagi saya, tapi dia mau mati, dia mau berkorban dengan luar biasa. Seperti dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, dia masih mau mati untuk kita yang dalam keadaan berdosa. Luar biasa. Demikian juga kita belajar. Dasar kita mengampuni bukan karena orangnya sudah berubah, tadi saya katakan. Bukan orangnya sudah menjadi baik, bukan orangnya sudah minta maaf, bukan orangnya sudah berlaku yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita mengampuni karena kita telah lebih dulu diampuni. Karena kita mau meneladani karakter Kristus. Walking in Christ-like character. Bagaimana kita mau berjalan di dalam karakter yang benar-benar seperti Kristus. Itu yang pertama. Dasarnya kasih. Salib adalah tanda kasih dari seorang yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, pengampunan adalah kasih karunia, bukan kewajiban. Kita tidak mengampuni karena kita dipaksa, karena kita diwajibkan, melainkan karena kita telah mengenal kasih karunia itu. Terlebih lagi bukan hanya sekedar mengenal, tapi kita merasakan, kita menikmati, kita beroleh kasih karunia itu. Oleh sebab itu, pengampunan adalah kasih karunia, di mana kita telah menerima dan kita mau melakukan pengampunan. Orang yang tidak sadar, tidak tahu, tidak merasa memiliki kasih karunia, menerima kasih karunia, memang sulit mengampuni. Oleh sebab itu, tatkala kita sulit mengampuni, ayo sadar, kita sudah terima kasih karunia dari Yesus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, pengampunan memulihkan relasi. Ada hubungan yang dipulihkan dari pengampunan. Tujuan dari pengampunan bukan sekadar move on, bukan sekadar melupakan, tetapi ada restorasi, ada pemulihan, memperbaiki relasi atau hubungan yang rusak, menyambung kembali yang terputus, memperbaiki yang sudah terpecah. Memang secara manusia sulit, tetapi karena kasih itu menyatukan. Kasih yang membuat kita akan menjadi blend, menyatu dengan Kristus. Dan kita mampu melakukan apa yang menjadi karakter Kristus. Yang salah satunya adalah pengampunan yang pagi ini kita belajar. Mungkin tidak selalu bisa seperti semula, tapi proses itu berjalan. Sehingga tatkala kasih karunia itu terus berlaku dalam hidup kita, kita mampu mengampuni perlahan. Tapi proses itu berjalan. Yang sulit adalah memulai. Oleh sebab itu, kita dimampukan oleh karena karakter Kristus yang menjadi teladan di dalam
kehidupan kita. Hari ini kita yang sulit mengampuni, ayo kita mau mengampuni. Hari ini ayo kita aplikasikan dalam hidup kita bagaimana salib itu mengalirkan pengampunan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, mengajar kami, mengingatkan kami untuk terus mengampuni, dan ajar kami untuk terus mau mengampuni. Mampukan kami, dalam nama Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.